الحكيم مرزوق بالمرصد وسيخنا ربنا وقدوتنا بهاج نور علي بن جنبر وسيخنا ربنا وقدوتنا أحمد جنيد بن صالح وسيخنا ربنا وقدوتنا محمد أمين نور المرحوم الموضوع نور أنور وسيخنا ربنا وقدوتنا ميمون سبير عبد الرحيم إبراهيم قمر فرجين أحمد زين منصور وسيخ البرتاغم شيخ مشددي والشيخ الأستاذ محزوم بن نواري ومؤلف هذا الكتاب الإمام أبو حميد بن محمد الغزالي التوصي بأن الله قدس سرهم ونور ضريحهم وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. فضيلة الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وصلى الركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي لفظ آخر ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط 3 مرات والله أعلم وعلمه أتم. Fadilatul wudu, bahwasanya pada kajian kita pada pertemuan ini menjelaskan tentang fadilatul wudu yang ditakrir dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali pada juz awal. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati walaupun secuil, walaupun sedikit, bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul wudu'i artinya keutamaan daripada berwudu. Al-Imam Ghazali dalam bab Fadilatul wudu, beliau mengedepankan landasannya, dalil-dalilnya sangat autentik yang beliau ambil dari hadis Rasulullah, salat berjamaah dan sebagainya. Selalu beliau itu memberikan dalil-dalil yang autentik, baik dalil dari Al-Quran maupun dari Alkitab atau dari As-Sunnah. Dari Al-Quran, dari Alkitab atau dari As-Sunnah. Ini adalah merupakan ciri seorang yang sangat alim. Jadi bukan saja memberikan keterangan-keterangan, tetapi juga beliau memberikan landasan-landasan hukumnya, dalil-dalilnya jelas supaya bisa diterima
oleh akal manusia. Jadi bab fadilatul wudu ini beliau memberikan pernyataan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadisnya beliau mengatakan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu ia fa ahsana, maka memperbaiki ia akan wudunya, wa shalla, dan salat ia ar-rak'ataini, akan 2 rakaat, lam yuhaddis, yang tidak membicarakan ia nafsahu, akan dirinya, fihima, di dalam 2 rakaat tersebut, bisyai'in, dengan sesuatu, minad dunya, dari perkara dunia, kharaja, niscaya keluar ia, min dunubihi, dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuhu, seperti hari melahirkan akan dia oleh ibunya. Dan wa fi lafzin akhar, pada lafaz yang lain, pada redaksi yang lain, walam yashu, dan tidak lupa ia pihima, di dalam rakaatain, ghufira, maka diampuni lahu baginya, ma, oleh dosa-dosa, taqaddama, yang sudah lalu ia, min zambihi, dari dosanya. Jamaah sekalian yang saya hormati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan Rasul, namanya hadis, atau namanya sunnah, atau akhbar, ya, khobar atau sunnah. Ini kita harus yakin bahwa kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Imam Ghazali ini pada bab fadilatul wudu, yang pertama beliau suguhkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan pendapat-pendapat beliau. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu kemudian wudunya enggak sembarangan, fa ahsana wudu'ahu, dia perbaiki wudunya, ya, sesuai dengan ilmu yang dia sudah paham, sudah pelajari. Wudu diikuti dengan cara-cara, dengan thariqah yang benar, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak asal wudu. Karena kita sudah belajar apa saja sih rukun wudu, ada apa saja syarat-syarat wudu, kita sudah pelajari. Karena kita sudah paham, kita sudah tahu, maka harus kita terapkan. Upayakan wudu secara maksimal, secara sempurna, tentunya dengan tata cara yang sudah kita ketahui. Orang yang berwudu kemudian dia perbagus atau perbaiki wudunya, lalu setelah dia wudu dengan wudu yang sangat sempurna, wa shalla ar-rak'atain, lalu dia melaksanakan sholat wudu 2 rakaat, ya, lam yuhaddis nafsahu bihima, di dalam proses sholatnya dia lam yuhaddis nafsah, artinya kagak mikirin apa-apa, Pak, ya, hatinya enggak lam yuhaddis nafsah, kagak ngomong, kagak berbicara, hatinya itu dalam sholatnya benar-benar sholatnya khusyuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa gak gitu kan? Lam yuhaddis nafsahu, ya kan? Hadisun nafsi, hati kecilnya ngomong, ya kan? Kebanyakan kita begitu ya. Lagi sholat ngomongnya ya, ini susah ini, ya kan? Ingat apa tahu, betul nggak? Dibuka sama setan. Begitu Allahu Akbar selesai, mulai itu, ya kan? Dibuka. Yang kita lupa jadi ingat. Bagaimana caranya nih supaya kita tidak lam yuhaddis nafsah? Kita harus mampu, harus bisa mentadaburi daripada bacaan-bacaan yang kita baca. Itu upayanya. Yang pertama, sebelum kita sholat, kita baca surah Al-Ikhlas, ya kan? Itu. Kemudian sebelum wudu, kita disuruh baca Bismillah, ya.
Nanti baca doa-doanya supaya nanti wudhu kita sempurna. Kemudian dalam proses sholat sunnah 2 rakaat tadi pun juga baik. Lam yuhaddis nafsahu. Ya, lam yuhaddis nafsahu ini yang berkaitan, yang berhubungan dengan masalah dunia. Lagi sholat mikirin dunia. Jadi ya, mikir apa tahu? Hah? Ya. Kharaja min zunubi, orang yang sholatnya bener, wudunya rapi, sholat sunnah 2 rakaatnya rapi, kharaja min dunubihi, maka keluar ia dari dosa-dosanya, kayauma waladathu seperti hari ketika dia dilahirkan oleh seorang ibunya. Artinya dalam keadaan bersih. Alhamdulillah. Wudu doang. Ya. Kalau kita amalkan wudu, makanya kita biasakan dawamul wudu. Mau kemana aja wudu. Ya kan Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau kamu dapat musibah, kecelakaan dan sebagainya, pada waktu itu kamu tidak punya wudu, maka jangan kau salahkan orang lain, jangan kau salahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Fala talumanna illa nafsak. Ya. Jadi kita disuruh dawamul wudu, biasakan rutin terus berwudu, ya. Wa fi lafzin akhar, pada naskah lain, pada redaksi lain, pada lafaz lain, walam yashu pakainya. Ketika dia sholat, kemudian dia enggak lalai sholatnya, ya, enggak sahun sholatnya, enggak sahun, sholatnya benar-benar fokus, namanya khusyuk, gitu kan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, balasannya adalah diampuni segala dosa-dosanya. Sama aja, cuma redaksi yang pertama menggunakan kharaja min dzunubihi kayauma waladatu umnu, pada hadis lain sama depannya, ya kan? Depannya sama, man tawaddoa fa asanal wudu'a wa shalla rak'atain lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya. Kalau di sini walam yashhu fihima ghufira lahu ma taqaddama min zambi, bi syai'innya diganti dengan walam yashhu, ya, enggak apa-apa. Hadis memang banyak, hadis bil makna, redaksinya beragam, tapi tujuannya satu, hadis bil makna namanya, ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yukaffirullahul khotoya, yang mana sesuatu itu bisa melebur, bisa menghapus dosa-dosa kita, wa yarfa'u bihi darajat, dan dapat mengangkat martabat derajat kita. Yang pertama, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, kemudian derajat kita, pangkat kita, martabat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah. Rasul bertanya kepada sahabatnya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang apa ya Rasulullah? Ada sesuatu yang apabila kalian kerjakan, kata Rasulullah, ini dapat melebur, mengkikis daripada kesalahan dan dosa-dosa kalian. Kemudian bukan sampai di situ saja, Allah akan angkat pangkat, derajat dan martabat kita indallah, ya, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah syiarkan, Allah bangga kepada kita melalui siapa? Para malaikat Allah yang ada di langit. Harusnya kita lebih bangga, nama kita disebut oleh Allah sama apa? Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia lebih bangga kalau disebut para pejabat. Nah, padahal yang nyebut yang menciptakan dunia. Nama kita disebut oleh Allah seperti ini nih. Kita dalam keadaan halaqah, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mengikuti majlis talim, ini Allah sebut nama kita, ya kan? Bahwa ada hambaku, sekelompok hambaku yang seperti ini disebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harusnya bangga, ya, disebut nama kita oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Apa saja hal tersebut yang dapat menghapus
mendelet daripada kesalahan dan dosa-dosa kita, kemudian derajat kita diangkat oleh Allah. Isbagul wudu. Yang pertama, apa itu isbag? Sempurnakan wudu. Jangan wudunya sembrono. Ya, wudu itu sunnahnya taslis. Berapa kali? Tiga kali, gitu kan? Pertama tentunya kita harus tahu yang namanya wudu itu ada arkannya, ada furudnya. Apa rukunnya? Yang pertama an-niyah. Niat itu bagaimana? Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi, ya kan? Kemudian tempatnya niat di dalam hati. Kemudian pada waktu kita berwudu ini harus kita mengucapkan hati kita itu ketika air berada di muka kita. Ya, kalau kita nawaitul wudu'a li raf'il adasil asghar, kemudian baru basuh muka, sah nggak wudunya? Nggak sah. Ya. Jadi harus ketika air itu mengenai muka atau wajah kita, bagian yang samping, yang atas, yang bawah, yang penting muka, gitu kan? Itu disuruhnya. Kalau kita tidak ngikutin itu, berarti wudu kita bukan hanya tidak sempurna, bahkan tidak sah, ya kan? Kalau yang wudu sembarangan tadi, dia nggak ngerti ilmunya. Wudu itu harus mengenai muka seluruhnya. Batasan muka itu kalau kepala dari sini nih, ujung ya, tempat tumbuhnya rambut sampai mana? Sampai janggut. Kemudian ini tulang. Kalau arot lebarnya sampai pentil apa namanya? Ujung sini ya, kuping kanan sampai kuping kiri. Kan banyak orang wudu cuma separuh doang, ya kan? Gak kena. Ini wudunya bukan hanya nggak sempurna, tapi tidak sah, ya kan? Tapi kalau dia wudunya sembarangan, gitu kan, itu tidak sempurna, namun sah. Tapi kalau wudunya tidak mengenai, walaupun hanya lumatan, secuil bagian anggota wudu tidak tersentuh, maka wudunya lam yasih, tidak sah. Kalau wudunya nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Oleh karenanya harus diperhatikan, ya. Orang mau sholat harus wudu dulu kan? Ini yang paling utama. La wudu'a liman lam gimana? La sholata liman la wudu'a. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu. Artinya kalau mau sholat harus wudu, dan wudunya pun harus benar. Jangan sembarangan. Ya, ini masih banyak nih, hati-hati kita. Ya, karena nggak ngaji, wudunya Lah kalau wudunya sembrono, sembarangan, ya sholatnya juga nanti tidak ada asarnya. Kenapa? Karena tadi dari mulai berwudunya sudah tidak benar, ya. Kemudian wanaqlul aqdam ilal masajid. Nih diantaranya, kalau kamu dosamu pengen dihapus oleh Allah, derajat kamu diangkat, naqlul aqdam ilal masajid. Harus banyak melangkah pergi ke masjid. Makanya jangan dekat-dekat rumah ya. Deh, bagus ini jauh ya kan. Kalau nempel berarti palanya dikit ya kan. Kalau yang nempel harusnya muter dulu mana kayak ayam. Ya kan? Gitu. Kepalanya dikit berarti. Pahala jalannya. Ya kan? Iya. Disuruhnya kita banyakin langkahan kita menuju masjid, ke musola, naqlul aqdam ilal masajid, wantizarus shalah ba'da shalah. Yang ketiga, kalau kita ingin dihapus dosa kita, diangkat derajat kita nunggu sholat sampai datangnya sholat lah. Ada nggak di sini? Oh. Kebanyakan pengen pulang buru-buru ya. Ada yang udah agak wirid lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tadi tuh sholat subuh di Masjid Baitur Rahmat. Orang mulai assalamualaikum, kita langsung berangkat ya. Lah cepet amat gitu, Allah. Kemana sih masa itu? Harusnya ya sebentar lo ya, gitu kan. Ya Allah. Iya, saja assalamualaikum yang kedua belum dia berangkat pulang. Batal kali nggak tahu, Allah alam ya. Husnuzon aja kita lah. Saya kaget lah. Orang langsung terburu-buru mau kemana sebenarnya, Allah Rabbi. Ya, jadi ada 3 ya. Yang pertama isbagul wudu, sempurnakan proses berwudu, kemudian pindahkan atau melangkahkan kaki kita pergi ke masjid,
ini juga dapat menghapus daripada kesalahan kita, dapat meningkatkan derajat dan martabat kita. Intizarus shalah ba'da shalah, ini yang susah. Biasanya orang-orang tua. Tuh ya. Nih, di banyak nih, baunya jateng ya, bawi ya. Nggak pulang kan kalau saya. Nah, itu namanya intizarus shalah ba'da shalah. Dia menunggu sholat sampai datangnya waktu sholat. Fadzalikum ar-ribat salasa marrat. Kata Rasulullah, fadzalikum ar-ribat. Nabi mengatakan sampai 3 kali. Yang model seperti ini, isbagul wudu, naqlul aqdam, intizarus shalah ba'da shalah adalah ar-ribat. Maknanya ribat adalah menjaga perbatasan musuh, benteng. Pada waktu kita zaman Rasulullah berperang, harus ada yang menjaga benteng pertahanan. Orang yang menjaga pertahanan musuh, menjaga benteng, ini nilai fa'alanya sama seperti apa tadi? Orang yang isbagul wudu, orang yang naqlul aqdam ilal masajid, dan juga intizarus shalah ba'da shalah. Artinya sama, ya kan? Orang yang seperti ini Allah akan berikan pahala yang sangat luar biasa, dan juga Allah angkat derajatnya. Artinya orang yang komitmen ya, orang yang menunggu, disuruh kamu harus tetap menunggu benteng, jangan sampai diserang oleh musuh. Kalau dia lengah, maka musuh akan masuk ke dalam benteng kita, hancur. Ini Rasulullah SAW menggambarkan pada zaman perang, kalian harus tetap menjaga benteng walaupun ada huru hara dan sebagainya, konsekuen dan istiqomah, tetap jaga benteng, ya kan? Pahalanya gede nggak? Alhamdulillah. Namanya disebut ar-ribat. Wa tawaddu'a sallallahu alaihi wasallam marratan, dan telah berwudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, sekali. Jadi Nabi pernah wudunya sekali doang, muka sekali, tangan sekali, ya kan? Kemudian muka mengusap kepala sekali, kemudian kaki sekali. Nabi pernah mencontohkan ini litasri. Apa artinya? Maksudnya apa? Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita umatnya. Berarti orang berwudu sekali sah nggak wudunya? Sah. Nabi aja pernah lakukan itu sekali, dan memang ini yang harus, wajib artinya sekali mah. Nabi pernah wudu sekali doang, berarti yang wajibnya. Bahkan juga Nabi mengatakan, wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Kata Rasulullah, inilah wudu yang Allah tidak terima sholat kecuali dengan wudu. Wudu walaupun cukup sekali diterima sholat kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sholat yang gak diterima tanpa berwudu, walaupun sekali, kata Rasul, hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Ya. Lalu watawaddo'a marrotain, dan wudu oleh Nabi marrotaini, 2 kali. Nabi pernah wudunya 2 kali. Ya. Jadi kalau ada orang wudu ngusap cuma 2 kali, membasuh 2 kali, jangan pada ribut. Nabi pernah litasri. Ini artinya Nabi memberikan pembelajaran kepada kita umatnya bahwa wudu cuma 2 kali. Sopan boleh nggak? Boleh saja, cuma memang makruh, ya kan? Ya, bukan Nabi yang ngajarin udah 2 kali, enggak. Nabi mencontohkan wudunya sekali pernah, Nabi membasuh dalam periode 2 kali. Bahkan juga Nabi mengatakan wudu berapa kali? Wa tawaddo'a salasan. Wudunya 3 kali. Ini yang sunnah. Yang pertama atau sekali doang itu yang wajib. Tapi kalau yang 2 adalah makruh, tapi Nabi membolehkan, kan waktu nggak apa-apa, ya kan? Cuma dibenci saja, tidak memberikan pengaruh ya kepada tidak sahnya wudu kita kalau makruh itu. Kemudian Nabi juga wudu mencontohkan berapa kali? Salasan 3 kali. Inilah yang sunnah itu. Wa qala hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya. Tapi di ujungnya kata Rasulullah, ini yang 3 kali
adalah wuduku dan wudunya para nabi. Berarti kita suruh yang tiga kali. Walaupun wudu yang sekali boleh, sah. Apalagi ya. Yang 2 kali juga boleh, walaupun makruh dan sah. Tapi wudu yang terbaik adalah apa? 3 kali. Kata Nabi, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya. Ini adalah cara wuduku dan cara wudunya para nabi-nabi min qabli, dari sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wudu Khalilir Rahman Ibrahim alaihissalam, dan wudunya Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, disebut secara spesifik. Padahal tidak disebutkan juga sudah masuk kan? Anbiya termasuk enggak Ibrahim? Masuk, tapi disebut secara khusus, ya kan? Kenapa? Karena ini bapaknya, ya kan? Tindak tanduknya, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Jalurnya kan ke situ, ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha 'inda wudu'ih taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabal ma'a. Barang siapa yang zikir kepada Allah ketika wudu, maka Allah sucikan badannya semuanya. So, gimana maksudnya itu? Kalau lagi wudu jangan ngobrol, baca apaan kek? Zikir yang biasa kita udah hafal kan doanya? Dia Allahumma baik, ya Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tubayyidu wujuha aulaika wa la tusawwid wajhi bi zulmatika yauma tusawwidu wujuha a'daika, gitu kan? Baca atau bacaan zikir-zikir yang lain, ya kan? Dalam hati kita, jangan wudu sambil ngobrol, ya. Orang yang wudu sambil berzikir kepada Allah, sambil membaca-baca kalimat-kalimat yang bagus dalam hatinya, maka apa balasannya? Toharallahu jasadahu kullah. Allah bersihkan, Allah sucikan seluruh raganya. Badannya dibersihkan oleh Allah, fisiknya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabal ma. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, lam yutahhir, maka tidak mensucikan oleh Allah minhu, daripada orang tersebut, illa ma, kecuali akan sesuatu, asabal ma'a, yang mengenai ia al ma'a, akan air. Jadi mana saja? Berarti muka doang kan? Muka, tangan, kaki, kepala, kuping, itu kan? Yang tersentuh oleh air doang, tidak seluruh. Tapi kalau wudu kemudian dia berzikir, seluruh jasadnya, kullah malah, ya kan? Seluruh jasadnya, organ tubuhnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berwudu tanpa zikir kepada Allah, wudunya tetap sah, namun yang disucikan oleh Allah hanya anggota yang terkena air, ya. Hanya itu saja, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a ala tuhrin kataballahu lahu asra hasanatin. Barang siapa yang berwudu di atas suci, maka mencatat oleh Allah lahu baginya asra hasanatin, akan 10 kebaikan. Artinya orang yang berwudu kemudian dia masih dalam keadaan punya wudu, ya. Dia wudu tapi belum batal, maksudnya. Man tawaddu'a ala tuhrin, dia berwudu dalam keadaan masih punya air wudu, dalam keadaan suci. Orang yang model seperti ini, kataballahu lahu asra hasanatin, Allah catat, Allah tulis baginya 10 kebajikan. Dalam wudunya Allah tambahin lagi pahalanya. Namanya dikenal dengan tajdidul wudu. Pernah nggak begitu? Ya, kita sholat isya, maghrib belum batal, kita wudu lagi, itu namanya tajdidul wudu. Nah, tajdidul wudu ini nggak wajib, sunnah. Makanya kalau kita menggunakan air yang kurang dari 2 kullah, kita langsung masukkan air nyemplung jatuh ke situ, itu airnya nggak mustakmal.
Kenapa? Karena yang kita gunakan untuk wudhu sunnah. Yang menjadikan air mustakmal, yang air 2 kula itu pada wudhu yang wajib. Itu pun pada ghuslatul ula, basuhan pertama. Untuk mandi juga yang pertama. Itu yang membuat air menjadi mustakmal. Kalau airnya kurang dari 2 kula, ukuran 275, ada yang mengatakan 276, ada juga yang lebih sedikit 174 liter. Ya. 174 liter itu ukuran 2 kula. Jadi memang ulama berbeda pendapat. Kita yang ambil yang mana ya? Yang lebih dikit ya. 174, sekian. Kalau kita bulatkan 175 liter itu ukuran 2 kula. Ya kan? Lah kalau kita punya kolam, itu kolamnya kalau yang segi 4 murabba itu harusnya 60 cm dalamnya, lebar dan panjangnya sama. Itu kali yang murabba ya, itu. Tapi kalau yang apa tadi namanya nih? Mudawar ya, bundar gitu. Itu beda, nanti kedalamannya harus lebih tinggi. Ya kan? Karena kan dia nggak sampai 40, nggak sampai 60 cm, maka kedalamannya harus lebih. Tapi kalau yang murabba, yang segi 4 sama semuanya. Ya kan, persegi itu udah bagi 60, dalamnya 60 cm, lebar panjang 60 cm, itu minimal ukurannya. Air penuh. Makanya kalau buat wudu, kalau buat kolam jangan terlalu kecil, paling tidak ya semeter, ya kan? Dalamnya semeter gitu kan, atau dalamnya lebih indah gitu kan. Jangan sampai nanti air sudah terpakai, kemudian kita wudhu dengan langsung di situ, airnya kurang 2 kula, basuhan pertama di situ juga nyemplung, berarti airnya sudah mustakmal. Kecuali kalau yang pertama kita ambil nih, kita ciduk gitu kan, hanya kecipratan saja, itu kecipratan enggak menjadikan mustakmal. Air yang kecipratan dari Rasul mak itu tidak menjadikan mustakmal. Atau basuhan yang kedua langsung kita celup aja muka kita, kedua dan ketiga itu tidak menjadikan mustakmal gitu ya. Jadi wudhu yang pertama, mandi yang pertama baru, dan juga wudhunya wajib. Tapi kalau mandi tabarrud, air sedikit enggak mustakmal, atau air dia apa namanya, dikobokin ya. Iya, mana kita gitu kan, air masa ember dicelup, mustakmal gitu. Dipakai air sedikit, seember dah, ya kan? Atau satu apa namanya itu? Iya, satu bak, dicelup sama anak kita, gitu, atau sekitar dah, mustakmal gitu? Enggak, alasannya apa tuh? Enggak, memenuhi 2 kula. Bukan, karena bukan digunakan untuk Wudu. Bukan untuk wudhu, cipratan atau masuknya air bekas wudhu kita basuhan pertama, dan wudhunya udah wajib. Mandi pun kalau mandi sunnah, mandi tabarrud enggak menjadikan mustakmal. Dulu kan kita tahu mustakmal, dicelupin mustakmal katanya. Enggak lah ya, sekarang kita tahu kan, udah ngaji ya. Iya, jadi pernyataan-pernyataan dulu tuh sebetulnya kita oh iya, enggak lah. Setelah kita baca kitab seperti itu. Mustakmal. Enggak. Jadi yang membuat mustakmal adalah airnya kurang 2 kula, kemudian digunakan untuk basuhan atau mandi yang pertama, dan itu yang wajib. Tapi kalau tadi tajdidul wudu, itu tidak menjadikan air mustakmal, walaupun pada al-ghuslatul ula, basuhan pertama atau al-mashu awal juga sama ya. Bisa menjadikan mustakmal kalau itu mah. Pertama basuhan al-mashu ya. Mashu sama al-ghusl beda enggak? Beda kan? Kalau ghusl itu diapain? Hah? Kita bisa nyebut ya? Membasuh kan? Membasuh kedua tangan, kaki membasuh ya. Tapi kalau ini apa bisa istilahnya bahasanya? Mengusap kan? Makanya bahasanya beda. Dia namanya al-ghusl, dia mananya al-mas, bahasanya al-mashu. Mashu itu cukup dengan kita ambil air tangan kita, kemudian kita tempelin aja di kepala kita, udah sah. Atau dengan serbet, terjawab dengan selampek, sapu tangan, masukin ini tempel, sah dia. Tapi kalau kaki
tangan, nggak sah. Harus apa? Sayalanul ma, air harus ngalir gitu kan. Mau diusap ya nggak apa-apa, yang penting ngalir. Gosel namanya itu, ya kan? Kalau misalnya cuma ditempelin doang, kita ambil air, tempelin, itu nggak sah. Kalau untuk tangan, kaki, dan muka, karena bahasanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya kan? Arjul harus diatopkan kepada yang atas tadi, wujuhakum artinya kaki harus dibasuh, jangan dimashu. Mashu hanya satu, itu pada kepala saja. Ya, hati-hati nih, jangan sampai kita salah. Kalau pengen sempurna tadi wudunya berapa kali? 3 kali. Sebelumnya ya kita ikutin sunnah-sunnahnya. Apa sih sunnah sih? Sebelumnya baca basmalah, kemudian menghadap kiblat, kemudian apa lagi? Bersiwak, ya kan? Pernah bersiwak? Punya? Nggak dipakai yang menit. Hah? Makanya kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum, ya kan? La amartuhum apa saya? Li ummati ya inda kulli sholatin. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka itu selalu bersiwak setiap wudu, setiap mau sholat. Nah, harus saya wajibin repot, ya kan? Siwak kadang-kadang di kantong aja kagak pakai, betul nggak? Udah ada di kantong, kita siapin. Kita sholat, Allah lupa, ya Allah, iya ya kan? Bener nggak? Kenapa? Karena pahalanya banyak, ya kan? 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak, ya kan? Ada nggak siwak ini? Jarang kan? Iya. Padahal itu pahalanya besar dan juga fadilahnya banyak itu. Di dalam kitab Nasul Ibad itu ada 10 hal besar keutamaan bersiwak. Di antaranya untuk menguatkan gigi isit, kemudian juga bisa menajamkan pandangan, untuk menghilangkan bau mulut, di antaranya. Banyak sekali itu. Siwak, ya kan? Alaikum bisiwak, Nabi. Biasakan diri kamu selalu bersiwak. Kenapa? Ini adalah sunnatun min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tajdidul wudu, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan 10 kebaikan. Al wudu ala wudu, nurun ala nur. Wudu di atas wudu, cahaya di atas cahaya. Wa hadza kullu hasun ala tajdidil wudu, dan hadis ini adalah semuanya untuk memberikan hasun. Hasun itu motivasi, dorongan. Untuk apa? Ala tajdidil wudu, atas tajdidil wudu, memperbaharui wudu. Kadang kan kita udah punya wudu gitu kan, wudunya ada 2 kali tadi batal sekali, masih ada 1, bener nggak? Mon, hah? Mon, ya. Wudu 2 kali, terus kan sekali batal nggak udah semua? Kali tinggal 1. Tadi kan wudunya 2 kali, baru 1 ya. Masih ada 1 lagi. Enak begitu ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.